Halo, selamat datang anak-anak semua. Pesan dari Kepala Dinas bahwa soal dan materi sesuai dengan tryout nomor 2. Artinya tipe-tipe soal yang kita pelajari ada yang berubah, yang kita pelajari sesuai dengan tryout 2 ini. Kalian pelajari, kalian tonton ulang-ulang sampai paham ya, karena pesan dari Pak Kepala Bidang itu soalnya seperti ini, sebagian besar besok saat ASPD. Artinya kalian harus mempelajari tryout 2 ini dengan benar-benar bisa, entah itu angkanya yang diganti, tulisannya diganti, tapi tipenya, sekali lagi tipenya dari Pak Kepala Bidang sama. Otomatis kalian harus benar-benar mempelajari materi yang ada di tryout 2 ini ya. Misalnya jadi gini, misalnya kita kemarin mempelajari mengurutkan pecahan. Di tryout 2 ini nggak ada ngurutin pecahan, berarti kita tidak usah mempelajari lagi yang namanya mengurutkan pecahan. Ya nggak bisa berarti sudah nggak ada beban. Tapi kita harus pelajari soal-soal yang ada di tryout 2 ini tipe-tipenya ya kita pelajari. Oke, dari soal nomor 1 ya kita mulai. Ini penjumlahan dan pengurangan biasa. Urut aja nggak apa-apa ya. 6, 2, 4 dikurangi 3, 4, 6. Kita kurangi berapa? 4 kurangi 6. Oh, nggak bisa. Pinjem. Ini 14. 14 kurangi 6 berapa? 8 ya. Nah, 1 kurangi 4. Nggak bisa lagi. Pinjem depannya. Ini jadi 5, ini jadi 11. 11 kurangi 4 berapa? Ya, 7 ya. Iya. 5 kurangi 3, 2. Nah, 278. Ditambah 2, 6, 8. Nah, tambahkan 8 tambah 8, 16, nyimpen 1. Ya. 8 tambah 6, 14, nyimpen 1. Ini 5. 5, 4, 6. Berarti jawabannya yang nomor 1 A. Ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 2 ya, Rani membeli 4 buku dan 3 penggaris. Ya, ini artinya dia beli 4 buku dan 3 penggaris. Harga satu bukunya 4.000. Ingat tadi beli berapa? 4 buku. Berarti nanti 4 dikali 4.000 karena jumlah harga satu buku itu 4.000 dan harga satu penggaris 2.800. Tadi beli berapa penggarisnya? 3 ya. Berarti untuk mencari penggaris nanti 3 dikali 2.800. Dan kalau buku 4 dikali 4.000. Yuk kita kalikan ya. Kita cari dulu buku ya. Sama cari dulu buku. Bukunya berapa ini? 4. Harganya berapa? 4.000 harga satunya, berarti 4 kali 4.000 ya. 4 kali 4 gitu aja ya. Tambahin 03, 4 kali 4 berapa? 16 ya. Tambahin 03, 1, 2, 3. Nah, berarti 16.000 ya. Sekarang kita cari penggaris ya. Penggaris itu jumlah penggarisnya berapa ini? 3. Nah, penggarisnya 3. Harganya berapa penggaris? Harga penggaris adalah 2.800. Berarti penggaris sama dengan jumlahnya 3, harga satuannya 2.800. Nah, berapa? Ya, kita orek-orek aja ya. 28 kali 3, nanti tambahin 02. 28 dikali 3. 8 kali 3 itu 24, tulis 4, nyimpen 2, 2 kali 3, 6, 6 ditambah 2, sama dengan 8. 84, ingat tambahin 0 berapa tadi? 2, berarti 8.400 ya. Oke, kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0 ya. 0 tambah 0, 0 lagi, 0 ditambah 4, 4, 6 ditambah 8, 14, tulis 4, nyimpen 1. 1 tambah 1, 2. 1, 2, 3. 24.400. Mana berarti? Yang D. Ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Henny dan 5 temannya
Berarti ada berapa orang nih? Heni dan 5 temannya. Heni 1, 5 temannya 5. Berarti 1 ditambah 5 ada 6 orang ya. Di sini ada 6 orang. Ya, kita harus memahami soal literasi. Membaca kita harus paham. Heni dan 5 temannya itu artinya ada 6 orang di situ. Nah, saat istirahat makan siang di kantin sekolah, 2 orang beli bakso ya. Ada 2 orang nih yang beli bakso. Terus 2 orang lagi pesan soto. Sudah 4 orang ya. Selebihnya pesan soto bakso. Berarti yang pesan soto bakso berapa? Tadi kan 6 orang. Yang sudah pesan 4 orang. Berarti yang pesan soto bakso itu ada 2 orang. Paham ya? Kemudian minumannya nih dia. Yang pesan minuman es teh itu ada 2 orang. 2 orang minum es teh, berarti 2 orang ya. Dari 6 orang yang pesan es teh 2. Kemudian seorang berarti 1 ya. Berarti sudah 3. Seorang pesan jeruk panas. Dan selebihnya berarti ada berapa orang? 3 ya. 3 orang minum es jeruk ya. Dipahami bacaannya. Nah, di sini diketahui nih harga-harganya seperti ini. Ya, kita kerjakan ya. Ini tadi berapa jumlah orangnya? Jumlah orangnya di sini adalah 6 ya. Heni dan 5 orang temennya. Ini maksudnya 6 orang. Ya. Di kantin 2 orang pesan bakso ya. Bakso yang pesan berapa? Bakso 2 ya. 2 orang. Kemudian yang pesen soto, 2 orang pesen soto. Sotonya sama dengan 2 orang. Selebihnya pesen soto sama bakso. Berapa tadi jumlah orangnya? 6. Yang sudah pesan 2 tambah 2, 4. Berarti yang belum pesan ada 2 orang. Soto bakso ya. Soto bakso. Soto bakso itu ya dicampur itu ya. Kalian tentu sudah pernah makan lah ya, yang namanya soto bakso itu seperti apa. Berarti kan selebihnya soto bakso, berarti ada 2 orang. Nah, kita lihat dulu harganya ya. Kalau bakso itu harganya berapa ini? 8, oh sorry ya, ini nolnya kurang 1 nih yang mengetik. Ya, ini 8.000. Harga bakso itu 8.000. Berarti kalau ada yang pesen 2, berarti 2 kali 8.000 ya. Berarti berapa ini harga bakso nanti? 2 kali 8 16 ya, tambahin 03 16.000. Kemudian harga soto, sotonya 7.500. Ada 2 orang berarti 2 kali 7.500 ya. 75 kali 2 terus tambahin 02 gitu aja ya. 10 nyimpen 1, 14 tambah 1, 15. 150 tambahin 02, 15002. Berarti 15.000 ya. Kemudian beli soto baksonya, harganya berapa soto bakso itu? 12.000 ya. Soto baksonya harganya 12.000. 2 kali 12.000. Berarti kalau dikalikan 2 kali 12 itu 24 ya. 24 tambahin 03. 24 itu 23. 24.000. Ini baru makanannya aja ya. Nah, kita hitung aja dulu ya. Makanannya berapa ini kalau kita jumlah? 0, 0, 0, 6 ditambah 5 itu 11 ditambah 4, 15. 5, nyimpen 1. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, ini baru makanannya ya. 55.000. Nah, sekarang kita hitung nih ya. Minumannya ya. Minumannya. Kita baca lagi ya. Minumannya di sebelah sini aja, kita hapus dulu. Minuman. Nah, sekarang minumannya tadi 2 orang ini beli es teh ya. Berarti es teh sama dengan 2 orang
Kemudian yang beli jeruk panas seorang. Seorang itu maksudnya satu orang ya. Jeruk panas sama dengan satu orang. Selebihnya, tadi ada berapa orang? Ada 6 ya. Ada orang. Berarti kalau sudah pesan 3 orang ya, ini berarti es teh sama jeruk panas ada 3 orang. Berarti yang belum pesan ada 3 orang ya. Berarti yang sisanya itu dia minum es jeruk ya. Selebihnya dia minum es jeruk. Berarti es jeruk ada 3 orang. Paham ya? Dapat 3 orang. Karena tadi jumlah orangnya ada 6, sudah minum es teh 2, jeruk panasnya 1. Nah, kita lihat harga es teh. Es tehnya di sini diberi harga 3.000. Berarti es teh 2 kali 3.000. Berapa ini berarti? 2 kali 3, 6. Berarti 6.000 ya. 6.000. Kemudian jeruk panasnya. Harganya berapa ini jeruk panasnya? Jeruk panasnya 2.000. Berarti 1 kali 2.000. Kemudian es jeruknya harganya 4.000. Ya, di sini es jeruk harganya 4.000. Berarti 3 kali 4.000. Yang jeruk panas tadi 1 kali 2.000 tetap 2.000 ya. Kemudian yang es jeruk 3 kali 4 itu 12. Berarti 12.000. Kita jumlahkan 0, 0, 0, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2 itu 10, berarti 0, nyimpen 1, 20. Nah, minumannya harganya 20.000, sedangkan makanannya 55.000. Kita tambahkan ya, karena total pembayaran Henny dan kawan-kawan berarti 20.000. Kita tambahkan ya. Ini kalau kalian makan ya, 0, 0, 0 tambah 0, 0, 5 tambah 0, 5, 5 tambah 2, 7. Nah, berarti jawabannya adalah 75.000. Ya. Nomor 4 ya, kita lanjut. Di sini ada dalam kurung ya. Soal nomor 4, tapi kalau biasanya itu kita latihannya cuma penambahan dan pengurangan. Sekarang kisi-kisinya ada perkalian dan pembagian. Konsepnya kurung didahulukan, kemudian bagi dan kali. Setelah itu penjumlahan dan pengurangan. Ya, ini ada dalam kurung terlebih dahulu, berarti kita selesaikan dulu. Ya, ini berarti ya. Kalau kita buat jendela ya, gini negatif sama positif ya. Yang negatif itu 4.896, yang positif 2.424. Nah, ini kan besar yang negatif, otomatis kan yang positif ini kita pindah ke kolomnya negatif. Dan nanti hasilnya kalau kita penjumlahannya di kolom negatif, hasilnya tentu juga negatif. Kita pindahkan dulu ya di sini ya. Berarti 2.424 kita kurangkan ya. 6 kurangi 4 itu adalah 2. 9 kurangi 2 sama dengan 7. Kemudian 8 kurangi 4. 4. 4 kurangi 2, 2 ya. Ingat di kolom mana ini? Negatif. Berarti ini hasilnya negatif 2.472 dibagi negatif 24 dikali negatif 16. Nah, kita tulis dulu kayak gini. Jadi kita tulis semuanya itu yang dalam kurung sudah kita selesaikan ya. Nah, ini berhubung ini sudah tinggal pembagian dan kali, untuk menentukan lambangnya kita menghitung tanda negatifnya. Tanda negatifnya itu ada 1, 2, 3. Nah, ketika negatifnya ganjil, itu maka nanti hasilnya negatif. Ganjil itu ya nggak bisa dibagi 2. 1, kemudian 3, nanti negatif. Kemudian 5,
1, 2, 3, 4, 5 negatif. Tapi kalau jumlahnya genap 2, berarti nanti hasilnya positif. Kemudian 4, nah nanti hasilnya positif. Nah, dari langkah kedua ini kita sudah dapat menentukan hasilnya nanti negatif atau positif. Hasilnya berapa? Ganjil ya, berarti negatif. Tapi ternyata semuanya negatif, ya. Nah, terus bagaimana? Ya udah, kita selesaikan nih. Boleh pakai porokapit, boleh pakai coret-coret ya. Kalau saya pakai coret-coret aja ya. Nek lambangnya sudah kita hilangkan ya, hasilnya negatif, sudah jelas. Ya, berarti kita tulis lagi 2472. Baginya saya ubah per 24 kali 16 ya. Cara menyederhanakannya seperti ini ya. Sekali lagi, kalau kalian takut pembagiannya terlalu besar atas dengan bawah, kalian bisa menyederhanakan dulu. Menyederhanakannya tidak harus dengan atas kan, boleh dengan yang sebelah sini ya, dengan 16. Jadi ini saya contohkan yang sebelah sini ya. Tapi aslinya kalau kalian terbiasa dengan 2472 itu lebih cepat. Tapi kayak contohkan dengan yang 16 saja yang dicoret. Dibagi 8 dibagi 8. Ini saya bagi 8 2. 24 dibagi 8 itu ketemunya 3 ya. Oke, sampai sini ya. Ingat caranya tidak harus sama. Boleh yang lain mencoretnya, boleh yang lain. Oke, kita bagi ya dengan atas sekarang. Dengan yang 2472. Bagi 3 ya. Ini sudah 1. 24 dibagi 3 berapa? 8 ya, karena 8 kali 3 24. Sisa enggak? Enggak ya, enggak ada sisa. 7 dibagi 3 berapa? 7 dibagi 3. 2 ya. Ya, 2. 2. Sisa berapa? Sisa 1 ya. Nah, kemudian 12 dibagi 3 berapa? 4 ya. Ya, ada sisa? Nggak ada. Berarti kita tinggal mengalihkan. 824 kali 2. 824 kali 2. Kita kalikan. 4 kali 2, 8. Pintar. 2 kali 2, 4. 8 kali 2, 16. Berarti, ingat tadi, negatif. Berarti negatif 1648. Mana jawabannya? Yang B. Ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Bentuk permukaan gugus memiliki luas permukaan. Permukaannya 4704 ya. Nanti kita cari dulu. Ini kan luas permukaan. Apa sih sebenarnya luas permukaan itu? Ini kan bentuknya kubus ya. Berarti kalau kubus, luas permukaan kubus itu 6. Karena sisinya sama, ke-6 sisinya sama, maka 6 kali sisi kali sisi. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah luas permukaannya. Luas permukaannya berapa? 4704 sama dengan 6 kali sisi itu boleh kita tuliskan ya sisi kali sisi dulu aja lah, sisi kali sisi. Nah, untuk mencari perpindahannya, dulu kan saya pernah mengatakan pindah gitu ya. Ini nih, maksudnya 4704. Kita kan ingin menghilangkan angka yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, di sebelah kanan ini kan angka 6. Berarti ini nanti kita bagi 6. Kalau kanan kita bagi 6, sana juga dibagi 6. Nah, jujukannya ini 6 ini pindah ke sana jadi bagi. Jadi intinya itu menghilangkan 6 sebelah kanan yang ini dibagi ya. Jadi 4704 dibagi 6 sama dengan sisi kali sisi. Kemudian berarti kalau kita sederhanakan 47 ini kita bagi 6 itu sama dengan 7 sisa 5.
50 bagi 6 itu 8, sisa 2. 24 dibagi 6 itu 4 ya. Jadi 784 sisi kali sisi. Berapa kali berapa gitu kan sisinya. Nah, berarti ini kan akar pangkat 2 ya, atau ya, ini kan S kuadrat gitu ya. Berarti 784. S-nya berarti akar kedua dari 784. 4 ini berapa sih? 4 itu pasangannya 2 sama 8. Kita coret 2 dari belakang. Bilangan yang dikuadratkan tidak lebih dari 7. 2. 2 kuadrat 4. Kita kurangkan 3. 3 ini berarti dia lebih besar dibanding 2. Kita ambil yang besar. Yang besar kan 8. Berarti 28 sisinya. Ini kita baru mencari sisinya. Sisinya ketemu 28. Padahal pertanyaannya adalah berapa volumenya. Nah, berarti untuk mencari volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Ya, berarti sisinya kan 28. 28 kali 28 kali 28. Tadi 28 kali 28 itu sebenarnya udah ketemu ya. Ya, kita hitung lagi ya. 28 kali 28. 64, nyimpen 6 ya, nyimpen 6. 16 tambah 16 tambah 6, 22. 16, simpen 1, 4 tambah 1, 5. Berarti 4, 8, 7, 784 ya. 784 ini kita kalikan 28. Ya, 32, 64, 67, 6 ya, 8 kali 7 itu 56, 56 ditambah 6 itu 62 ya. 62, ini 8, ini berarti 16, pen 1, 14 tambah 1, 15. Tambahkan 2, 5, nyimpen 1, 9, 11, nyimpen 1, 21. Berarti jawabannya 21952. Jawabannya yang A. Yo, kita nomor 6 FPP dari 54, 72, dan 90. Kita menggunakan metode selisih aja. 90 dikurangi 72. Ingat, pengurangan 0 kurangi 2 itu nggak bisa pinjam. 8, 10, 10 kurangi 2, 8. 8 kurangi 7, 1. Ini selisihnya 18. 72 dengan 54, selisihnya berapa? Kita kurangkan ya. 7 kurangi 2 kurangi 4 nggak bisa pinjam. Ini 6, 12 kurangi 4, 8, 18. Sudah kembar. Berarti EPP-nya adalah 18. Gampang ya. Nomor 7. Andi, Budi, dan Chandra, 3 bersaudara yang rajin menengok neneknya di kampung. Andi ini mengunjungi 4 hari. Budi mengunjungi 6 hari. Chandra mengunjungi 7 hari. Mereka mengunjungi nenek bersama pertama kali 24 Januari 2022. Pertanyaannya adalah yang kedua. Berarti berikutnya. Dari pertama ke kedua. Berarti maju ya. Maju dari pertama ke kedua. Soalnya ada soal yang ketiga kali kedua, berarti itu mundur ya, meskipun yang pertanyaannya yang kedua. Tapi di sini di soal bilangnya ini pertama kali. Berarti kita cari dulu KPK-nya. KPK-nya kan 4, 6, 7 ya. Kita buat 4, 6, 7 ya. Kita gunakan tabel aja. Bagi 2 itu 2, 3, strip. Bagi 2 lagi 1, strip, strip. Kita bagi 3, strip. 1,
strip kita bagi 7. Strip 1 ya. Kita kalikan KPK, KB prima kalikan 2 kali 2, 4 ya. 4 kali 3, 12. 12 kali 7, berapa? 12 kali 7. Nah, 84 ya. 14, simpan 1, 84. Oh ya, KPK-nya sama dengan 84. Kalau ditanyakan hari tanggal berikutnya, berarti kita tambahkan dulu nih. Kita tambahkan dengan tanggal 24 Januari. Ya, kita tambahkan 24 Januari. Berarti kita tambahkan 8, 10. Ya. Pengurangannya kita mulai dari bulan Januari juga. Ya, karena Januari tadi sudah kita tambahkan, berarti jumlah hari dalam bulan Januari itu ada 31 ya, 31 Januari. Kita kurangkan sekarang, 8 kurangi 1 itu 7. 10 kurangi 3, 7 ya. Setelah Januari berarti ini Februari ya. Tanggal 7 Februari nggak ada, berarti kita kurangkan Februari. 2022 itu nggak bisa dibagi 4, berarti jumlah Februari 28 ya. Kita kurangkan. Ingat ditulis ya bulannya, nanti kalian bingung kalau nggak ditulis. 7 kurangin 8 nggak bisa, kita pinjam otomatis ya. 6, ini jadi 17. 17 kurangin 8, 9 ya. 6 kurangi 2, itu 49. Setelah Februari, Maret, 49 Maret. Nggak ada tanggal 49 Maret. Berarti kita kurangkan bulan Maret. Ya, Maret. Maret itu jumlahnya 31. Kita kurangkan 9 kurangi 1, 8. 4 kurangi 3, 1. 18 berarti April ya. April. Ada ya tanggal 18 April 2022. Nanti jawabannya ini. 18 April 2022. Untuk soal nomor 5 ini sebenarnya mudah, tapi ya ada beberapa yang salah di penyelesaian akhirnya, ada yang bingung. Kita gunakan cara yang kombinasi ya, cara biasa dengan cara yang di tengah ini kita selesaikan dulu. 5 kurang ya, ini kurang 2. Berapa? 3 ya. Jadi 3, 1/3 dikurangi 3/4 ditambah 7/8. Yang ini kita ubah aja biar meminimalisir kebingungan, kita ubah aja ke bacaan biasa ya. 3 kali 3 ini dikali 9, 9 tambah 1, 10. 10/3. Agak lama nggak apa-apa, tapi jelas betul ya, nanti insya Allah dikurangi 3/4 ditambah 7/8 ya. Jadinya seperti ini. Kita samakan penyebutnya. Bilangan yang bisa bagi 3, 4, dan 8. Atau cari KPK-nya ya. 3, 4, 8. Itu 24 ya. Karena di sini di pilihan pun dituliskan 24 semua, berarti ya kita 24. Ya. Semakin banyak latihan, kalian semakin cepat menentukan penyebutnya. Ingat, kita selesaikan dulu 24 ini, kita bagi jadi 3, nanti urut ya, dibagi 3, terus kali, ya, bagi kali. 3, 24 dibagi 3 itu 8 ya, 8 kali 10, 80. Ini lambangnya kurang, ya kan, jadi dikurangi. 24 ini dibagi urutannya, dibagi 4, 6. Kali 3, 18 ya. Kemudian ini apa? Tambah ya. Tambah 24 bagi 8 itu 3. 3 kali 7, 21 ya. Seperti ini. Berarti menyelesaikannya boleh urut 80 kurangi 18 atau yang positif kita kelompokkan dulu ya, seperti biasa. Saya gunakan yang tabel aja ya. Nah, ini yang positif, ini yang negatif. Yang positif kan 80 sama
21. Kita jumlahkan itu 101 ya. Terus ini 18. Atau di urutan biasa nggak apa-apa lah. 80 kurangi 18 gitu aja ya. Ini saya hapus yang tadi, nggak malah semakin bingung. Ya. Kita kurangkan 0 kurangi 8 nggak bisa, pinjam ini jadi 7, ini jadi 10 kurangi 8, 2, 7 kurangi 1, 6. Kemudian ditambah 21. Kita tambahkan 3, 6 tambah 2, 8, 83 ya. 83 ini 24. Nah, cara menyelesaikannya gimana? 28 dibagi 24 ya. Pakai gini deh. Kalau kalian bingung menjadikan pecahan campuran dari pilihan ini, kalian cari mana yang ketemunya adalah ini ya. Oke. Anggap aja kita bingung mencari campurannya ya. Ya, kita cari yang A ini. 1 kali 24, 24, 24 tambah 4, 28 ya. 28. Ini jadinya 28 per 24. Ya, berarti kan salah. Ya kan? Kemungkinannya kan berarti antara B, C, dan D. Kita coba dulu yang mana? Yang B ya. Urut aja nggak apa-apa. 3 ini kali ya. 3 kali 24. 24 kali 3 aja biar terbiasa. 12, 6, 7, 72 ditambah 8 ya. 72 ditambah 8 itu baru 80. 80 per 24. Per 24 ya. Masih salah juga. Berarti sekarang yang C 2 ini kali ya. 2 kali 2 4 ya. 24 kali 2 48 ya. 8 ini 4. Tambah 3 itu 51. Ini 51 per 24. Terus yang D 3 kali 24 tadi ini ya 72 ya kan 72 ditambah 11 3 8 berarti ini 83 per 24. Ingat menyebutnya itu selalu sama, kalau 24 ya 24 ya kan 24 terusan ini. Nah, sesuai nggak ini yang D dengan tadi? Sama ya, berarti jawabannya yang D. Gitu ya, kalau kalian bingung ubah pecahan campuran, caranya seperti itu. Pastikan ini benar ya, karena mudah, bukan soal cerita, cuma kemampuan menghitung aja. Di istilahnya di sebisa mungkin betul. Nomor 9, Reno memiliki pita. Dia pitanya 51/4 meter. Ini nanti kita ubah aja ke pecahan biasa. Untuk mengingat berapa buah kado ini? 3 buah ya. 3 buah kado dengan panjang sama. Berarti nanti kita bagi 3 ya. Satu kado memerlukan pita 1/4 meter. Ya. Kita yang belum digunakan dibuat 5 hiasan dengan panjang yang sama. Oke, sorry ya. Jadi ini untuk pitanya itu satu kado memerlukan ini. Kita kali, bukan kita bagi. Karena satunya sudah diketahui 1/4. Jadi, kita tuliskan aja. Ya, kita ubah dulu ya. Ini kan satu kado butuhnya ini. Padahal tadi ditanyakan kalau 3 buah kado dan ada keterangan panjangnya sama. Berarti ini kita kali 3 yang ini, kado ini. Ya. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. 5/4 kali 3 ya. Kali 3. Sama dengan, ini sama dengan per 1 itu aja ya. 15/4 ya. Nah, Sirno tadi memiliki ini. Nah, sudah digunakan, ini digunakan untuk mengikat ya, ini digunakan. Nanti kalau digunakan kan dikurangi ya. Pitanya panjang kita sama dengan 51/4, kita ubah pecahan biasa aja. 20 tambah 1,
21/4 dikurangi 15/4. Ya, penyebutnya udah sama, nggak usah dicari, berarti ini tetap 4. 21 kurangi 15 itu sama dengan 6. 6/4. Ya. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita yang belum digunakan dibuat berapa ini? 5 hiasan dengan ketentuannya pitanya sama panjang. Berarti ini kita bagi 5. Ya, kita bagi 5. Ya, kalau bingung 5/1. Ya, pertanyaannya panjang pita untuk satu hiasan kan, berarti dibagi 5. Ingat, kalau bagi kita apakan? Ubah ke kali tapi dibalik ya, yang setelah bagi ini. Maksudnya bagaimana? Ya, kita tulis ya. 6/4 kita tulis sama, jangan dibalik, yang dibalik ini. Setelah kita ubah ke kali, ini ditukar yang bawah jadi atas, yang atas jadi di bawah. Maksudnya gimana? Berarti ini kan 1 di bawah, berarti satunya sekarang jadi di atas. Nah, tadi 5-nya di atas, sekarang 5-nya di bawah. Nah, seperti ini ya. Berarti, ada nggak yang bisa disederhanakan? Ada. 6 ini kita bagi 2, 3. 4 kita bagi 2, 2. Ya. Nggak ada yang disederhanakan, kita kalikan. Ya. 3 kali 1, 3. 2 kali 5, 10. 3/10 jawabannya. Berarti ya, C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini rumus skala. Ini juga harus kita pelajari, kita pahami karena tahun ini kemungkinan besar ada skala ya, karena di teori O2 ada skala, berarti kita wajib mempelajari skala. Ya, sebenarnya ini mudah ya, kita pakai main logika, jawabannya ketemu ya. Ini digambar dengan skala 400 ya. Ini semakin digambar dia semakin mengecil. Kalau semakin kecil berarti skalanya semakin besar. Mengecilnya berapa kali ini? Kan tadi jaraknya dari sekolah 12, ya kan? 12. Dari 12 itu dia menjadi berapa ini? 4. Berarti berapa? 12 bagi 4 skalanya. 3 ya. 3. Nah, kan 3 kalinya perkecilannya. Berarti skalanya menjadi semakin besar. Berarti caranya gimana? Ya udah, ini kita kali berapa tadi perkecilannya? 3. Kali 3. Kalau kali 3 berapa? 12. Nah, 12. Tinggal nolnya berapa ini? 5. Kita tambahkan 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Ya. Paham ya? Nah, tapi kalau ditanya pakai rumus, ya itu. Seperti itu. Rumusnya ini ya. JP sama dengan S kali JS. Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Berarti ketika ditanyakan skala sama dengan jarak peta JP dibagi JS. Kalau mau dihitung, itu lama ya. Berarti kita hitung dulu jarak sebenarnya. Itu kan kesusahan. Udah, kita gunakan ini aja. Saya yakin cukup daripada kita berlama-lama ya. Kita lanjut ke nomor 11. Sebuah truk di sini kosong, beratnya 2,75 ton. Berarti ini kali 1000 ya, nanti kita jadikan kilogram. Ini berarti kali 1000 itu buat ngilangin 2, berarti masih 2750 kilo ya. Untuk mengangkut 19 kuintal, kuintal itu disingkat KU atau KB, boleh KU saja karena menggunakan kata baku ku. Nah, kuintal itu singkatannya ku. Berarti kali 100, jumlah hurufnya kan 2, berarti 1900. Kemudian jagungnya 950 kilo.
ya. Dan di sini ternyata ada satuan gram, gram ke kilogram, ya. Itu menggunakan tangga satuan kilo, meter, hektometer, dekameter, meter. Nah, meternya itu kita ubah ke gram. Jadi kilogram, hektogram, dekagram, gram. Berarti dibagi 1000. Berarti ini 75 kilo. Sopirnya 80 kilo, kernetnya. Ingat, di sini jangan membaca hanya sampai kernet 5 kilo. Kan nggak mungkin ya. Ini ada kalimat selanjutnya. Kernet 5 kg lebih ringan dari sopir. Ya. Nek ya kalau kita biasanya itu kernet. Berarti kan sopirnya tadi kan 80 ini ya. Ini 5 kilo lebih ringan. Berarti 80 kurangi 5, 75 ya berat kernet itu. Yuk kita hitung satu-satu. Dari truk ya. Truk tadi 2,75 ton. Ini jumlah hurufnya 3 berarti kali 1000 berarti 2075 nol. Sekarang gabah. Gabahnya 19 kuintal ya. Berarti kali 100. Berarti 1900. Kan kalau bisa meletakkannya lurus dengan atasnya ya, biar memudahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, biar nanti lebih mudah menghitungnya. Kita tambahkan dulu aja ya, satu persatu biar tidak bingung. 0, 5, 7 tambah 9, 16, 1, 4, 4655. Sekarang kita tambah lagi dengan jagung. Jagungnya sudah kilogram, berarti 950. Ingat, kalau bingung kita nulisnya dari belakang biar lurus. 0, 0, nyimpen 1, 16, nyimpen 1, 5 ya, 5000. Sekarang kacang hijau tadi ingat, angka satuan ya. Ya tidak, ini caranya juga banyak. Kilometer, M-nya kita ganti G. Kilometer berarti jadi kilogram, hektometer jadi hektogram, dekameter jadi dekagram, gram. Nah, dari gram ke kilo itu naik berapa? 1, 2, 3. Dan 10, 10, 10, 10, 10, 10 kali 10, 100, 100 kali 10, 1000 dibagi 1000. Kacang hijau. Kacang hijau. 75000 dibagi 1000 karena dari gram ke kilogram berarti nolnya dicoret 75 ya, 75 kilo ya, ini kilo semua. 5, 7, 6, 5. Ayo lanjut lagi, sopirnya berapa? 80 ya sopir. Sopirnya 80, tambahkan lagi 5, 8 tambah 7, 15, nyimpen 1, 7, 5 ya. Tambah lagi kernetnya, ingat kernetnya bukan 5 kilo, baca lagi yang komplit ya. Lebih ringan dari sopir, sopirnya 80, 80 kurangi 5 ya, karena lebih ringan berarti 75. Kita tambah 75. 5 tambah 5, 0, nyimpen 1, ya kan? 13, nyimpen 1, 8, terus 5, ya. Berarti jawabannya 5830, yang mana? D, ya. Kita ke soal nomor 12. Wanti menempuh perjalanan waktu 3 jam 36 menit. Nah, dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Ya. Ini tadi waktunya 3 jam 36 menit, kecepatannya 40 km per jam. Berarti waktunya kita ubah dulu ke jam semua. Yuk kita ubah yuk. Ya. Berarti 3 jam 36 kan menit toh, berarti dibagi 60. Kita sederhanakan dulu, bagi 6, G
bagi 6. Sini 6, sini 10. Bagi 2, bagi 2. Ini 3, ini 5. Berarti 3 per 5. Kita ubah ke pecahan biasa. 3 kali 5, 15 tambah 3. 18 per 5. Waktunya itu. Ini waktu ya. Waktu. Ya. Kemudian diketahui kecepatannya sama dengan 40 km. Nah, ini itu kita diminta mencari jaraknya dulu, baru bisa mencari jika nanti waktunya ini ya. Ini prosesnya memang agak rumit, belum pernah disampaikan. Ini soal-soal baru ya. Ini kita wajib pelajari dengan benar. Jika kalian belum paham, kalian bisa tanyakan ke saya, bisa WA ya. Ini kan kita cari jaraknya dulu ya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? 40. Waktunya berapa? 18 per 5. Karena sudah jam, jadi tidak saya tulis ya. Biar menghemat. 40 bagi 5 berapa? 8 ya. Nah, kita kalikan 8 kali 18 ya. 18 kali 8. Boleh saya balik kalau perkalian itu. 64, 6, 8 tambah 6, itu 14. Nah, jaraknya itu 144 km. Nah, pertanyaannya itu jika waktunya itu jadi ini, kecepatannya berapa? Nah, ini kan kita sudah menemukan jarak ya. Jarak kita kunci nih. Jaraknya ketemu nih. Nah, jaraknya ini kan. Nah, ini waktunya sudah diketahui nih. Nah, ya. Nah, yang ditanyakan ini kecepatan rata-ratanya. Ya, ini sekarang baru bisa. Berarti kecepatannya, ingat, oh ini waktunya belum jam semua. Kita ubah ke jam semua. Berarti di sini aja ya. 2, 15 per menit ya, dibagi 60, kita bagi 15, 1, 60 bagi 15, 4. 2, 1 per 4. Jadikan pecahan biasa, 2 kali 4, 8 ya. 8 tambah 1, 9. 9 per 4 ini waktunya. Ya, W-nya, waktunya yang digunakan ini ya. Lihat jaraknya yang saya merah-merah ini. Kecepatan sekarang, kecepatan sama dengan jarak dibagi, saya tidak menulis per karena ini ada pecahan, jarak dibagi waktu, karena waktunya dia pecahan, saya tidak menuliskan per karena ini menghitungnya lebih mudah seperti ini. Jaraknya 144, waktunya dibagi 9 per 4. Ini 144 per 1 ini ya. Oke, terus kita ini ingat kalau pembagian seperti ini kita ubah jadi apa? Kali ya. 144 per 1 kali 4 per 9. Ya. Kita bagi ya. Coba, ini bisa nggak dibagi? Bagi 9 langsung ya, berani ya. 14 bagi 9, 1, sisa berapa? 5. 54 bagi 9, 6 ya. Berarti 16 kali 4. 16 kali 4 berapa? 16 kali 4. 24, 6. 64. Oh, berarti kecepatannya 64 km per jam. Ya, jawabannya adalah yang B. Oke.